Menyampaikan pesan politik itu yang paling pas itu jangan dengan cara komedi. Dikasih jadi jongosnya lebih. Kalau cuma bikin-bikin konten cuma dosa lebih pro mending berhenti saja. Targetnya validasi. Kenapa Cristiano Moyang sampai di puncak itu? Orang transfer, pak endorse, dan dikasih tahu itu transfernya Iya, berapa. Kembali lagi orientasinya doi. Harusnya sebenarnya kalau orang tahu diri, harusnya lebih ke banyak ke saya. Saya mau maju iya, iya. pilgub, seragam gratis Iya. itu dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para utus-utus Susupo suka-suka podcast bersama saya Bayu Paku yang tentunya malam hari ini kita akan sama-sama kongko-kongko cerita-cerita terumba Susupo di sini bersama tentunya narasumber yang selain dia ganteng, tentunya dia ini banyak melakukan hal-hal yang positif. Banyak berbagi dengan circle-circle sosial yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga ini adalah konten kreator, influencer, entrepreneur, dan masih banyak lagi kelebihan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh teman saya. Oke, langsung saya inilah dia, Tatu Gomez. Kalau panjang panjang Karena tertigo, hampir tertigo. berarti ini. Kok nggak ikut yang kemarin yang di Palu itu nggak juara satu itu? Tidak, sebenarnya kita kalau ikut itu kadang saya lihat sampai santan juga teh kalau bagaimana. Masuk Yasir. Bobo. Tapi itu anak tidak bisa kalau dikasih ikut begitu mental. Oh, mental kurang ya? Mental kurang. Karena sekarang saya ini dia sudah mulai jatuh. Sudah mulai Sudah jatuh. tidak. Tapi iPhone baru itu ya saya. Saya curiga. Karena kemarin Sobat Story sotek pica-pica. Habis saksi. Kabar bagaimana? Masih kabar? Putus. Alhamdulillah baik. Saya yang penting anak masih paling tidak 1 minggu 2 kali ketemu dengan anak. Saya merasa hidup ini sempurna, lengkap. Berat sekali ini. Ya. Tapi seperti juga saya. Ya. Saya selagi masih balik dengan apa story. Oke. Itu saya hati, tentram. Betul. Dan selalu saya panjatkan doa semoga orang ini sehat-sehat selalu. Iya. Karena orang ini kalau orang kayak lucu, mati itu orang. Iya. Apalagi saya masih ada utang sama anak. Oh iya, berapa bapak utang? 1 juta. Iya, tapi Tanggal 18-19. Bapak jangan kemana-mana. Kalau Bapak kemana-mana, di video Tron Bapak pemuka. Siap. Oke? Oke. Panggil saya apa? Tanggal 18-19, panggil saya apa? Bos. Iya. Bos. Kesibukan apa, saudaraku? Saya alhamdulillah kesibukan cuma bikin konten. Bikin konten sampai hari ini. Dengan yang Yayamo itu. Ya, dengan Yayamo. So, jalan 2 tahun, 3 tahun. Iya. 3 tahun. Dengan Bapak. Iya, dengan saya. Cuma terlalu idealis. Bukan idealis, tetapi lebih menjaga agar supaya ritme ini tetap baik. Oh iya. Ya, karena kalau ada yang besar masuk saya kan. Kalau yang tipis-tipis kan enggak. Karena pembagian itu bagusnya di awal. Iya. Akhir-akhir ini pembagiannya la ilaha illallah. Sementara saya melihat pembagian sudah mulai kurang. Makanya saya agak menjauh. Ya, berarti sekarang lagi fokus konten-konten saja. Ya, konten-konten paling konten original. Tapi kan Yayamo so buka ini kan manajemen endorse baru tuh. Iya, sudah ada. Itu bagaimana DP jalan sebenarnya? Jadi kalau endorse kebetulan saya cerita dulu ya. Iya. Dari pertama. Jadi Yayamo ini waktu dengan Bapak dulu itu memang ekspektasinya itu bukan ke dengan saya saja. Tahu saya pakai Bapak karena ini bukan Irwanto Kulape podcast bagi harus pakai Bapak. Bapak dengan anak itu trompe ekspektasi kan bukan cari endorse itu. Memang waktu itu kita orang cuma penting karya. Naik trompe nama dulu. Iya. Jadi pada waktu itu memang targetnya validasi. Yes. Berjalannya waktu, mana juga mulai karena sedikit mungkin menurut anak. Saya jalan ini sama Yayan, sama Aceh. Jalan sama Yayan sama Aceh, masih itu. Jadi targetnya cuma validasi. Nah kebetulan waktu itu
masuk pesantren kilat, Yayan Mongi. Iya, pesantren. Waktu itu dia pesantren berapa semester? 1 tahun lebih Bang. Ya, 7 semester. 7 semester. Heeh, waktu Dia itu. masuk pesantren. Nah, memang pada saat itu DP masuk pesantren kan torong bilang bahwa torong break. Jangan break, sempat ada. Iya, torong break. Sempat itu torong break bahwa jangan bikin konten. Mm-mm. Tunggu dulu dia wisuda itu dari pesantren. Wisuda baru kita orang jalan Ya. pulang. Kebetulan dia cepat wisuda, kembali lagi karena so sibuk. Iya, Pak MC toh. RWBB Ya, Adventure. jalan dengan UKSM toh Mm-mm. karena MC. Nah, dari situ so mulai ini saya bilang bikin konten endorse masuk. Masuk ya. Masuk pada waktu itu seingat saya ini bisa bilang brand nih. Boleh. Waktu itu pertama Akai. bukan. Oh. Jadi Akai itu selepas kan ya Akai itu dari Catos toh. Oh ya. Sama orang itu cuma satu konten pada waktu itu seingat saya melalui Iswan. Nah, dari situ mulai endorse. Konten endorse. Ya. Nah, berjalannya waktu, banyak juga Bayu kan. Bayu sampai coba bikin red card. Kan karena Yayan ini kan biasa kalau di orang transfer, endorse, dia kasih tahu DP transfer berapa. Jadi cuman misalnya ada di orang minta endorse 500. Tapi DP transfer nanti ada. Ini memang ada ini kadang juga Yayan ini untuk Ngana. Ya. Tolong Yayan. Tolong kasih tahu. Ngana pe umur ini sotek panjang. Betul. Berlakulah baik kepada sesama. Betul. Itu dari itu. Itu yang saya mau bilang sebenarnya. Sampaikan terus. Tolonglah. Karena tidak ada kita orang karena bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa sebenarnya. Yayan ini cuma ditahu. Ya. Dia ini betul. Yang bajaga buah di depan pasar malam. Pasar malam itu. Kalau tidak ada orang Yayan tidak besar kau. Ya. Makanya bagaimana trompet pertemanan menunggu Ngana dari pesantren. Orang kekuatannya kita orang tunggu dia. Itu dia. Orang tidak meninggalkan Ngana sama dengan teman-teman lain. Cocok. Ingat kita orang ini taman bukan nanas muda. Iya. Habis Ngana jangan potong ini langsung supaya dia sadar. Baru kalau ada diputar diri kasih lagu-lagu sedih supaya dia menangis. Supaya Ngana tahu. Dunia ini sementara kok dong. Dah. Lanjut. Nah. Jadi itu berjalannya waktu Yayan karena pada waktu itu kan nggak tahu. Ternyata orang pada waktu itu TikTok pakai akun Yayamo, Facebook. Pakai dia. Toh? Karena memang tante-tante sekali. Toh? Karena pada waktu itu nggak tahu tuh. Iya. Tapi soal keenakan ini sampai hari ini masuk sama dia ini endorse. Saya juga rasa enak, kan? Dan terus masuk ini cuma konten 3 menit, 5 menit. Kan memang dapat juga kan dari hasil konten ini Bapak bisa beli drone. Ya. Kamera. Ya. Upgrade handphone dua. Memang ngeri makan dah 2 handphone buka konter pulsa 2 HP. Jadi yang satunya untuk pakai bakal orang, yang satunya iya. Itu skillnya orang ya. Skillnya orang. Tolong ini dipit lagi deh. Jangan sampai orang tahu, cukup kamu yang di studio yang tahu ini HP-nya kita orang. Iya. Terus? Ya dari situ. Jadi Yayamo mulai bergerak di bidang endorse. Bapak tadi lewat kan? Ya, saya juga lewat kamu begini. Kamu sudah terlatih sampai kontak E-nya kamu sudah terlatih. Coba Bapak tadi bikin bocor terus. tadi keluar tadi, Bapak sudah tahu mic murah, keluar tadi. Tapi memang saya main turun dan saya bilang sampai taman rezeki sana. Ya, tapi saya tidak tahu saya juga tadi itu bak kurir. Jadi tapi konten yang tadi bagus karena menurut saya selama saya produksi konten tadi bagus karena ada Epic Comedy Putar. Jadi tadi kolaborasi antara Yayamu dengan Epic Comedy Putar. Nah, ini insya Allah ini bisa saya yakin dan percaya pasti pica ini besok post video. Amin. Insya Allah. Nah ini kan bergelut di dunia konten kreator di terlepas 3 tahun belakangan ini. Sebelumnya Om Tatu ini kan ditahu ini salah satu penjual RW bebek yang punya servis lain daripada yang lain. Iya. Bapak itu sampai beli motor hanya untuk kurir pertama kali antar RW bebek cuma Bapak. Makanya terbitlah namanya apa? Gobek. Iya, jadi Gobek itu 14. Seingat saya kurir pertama yang
antar makanan secara online Heeh. jual, itu Gobek. Gobek. Dulu kan Mio putih. putih. Mio putih. Iya. Saya masih ingat. Itu jual bebek, ya alhamdulillah. Jadi jual bebek ini agak Bapak tahu sendiri karena Bapak juga Iya, pernah kan. iya. Kadang-kadang Iya. harganya kan biasa kalau dapat yang murah 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 bagus. bagus, untung banyak. Untung banyak. Habis Iya. itu dia kasih naik, Dikasih naik, untung itu sedikit. sedikit. Bahkan tidak pernah ada yang tidak Sama, untung. sama. Ya. Mm-mm. Jadi saya sampai 5 tahun. Tahun keempat kelima itu harga bebek so naik. Jadi otomatis untung sedikit. Sedikit. Nah, karena saya masuk pasar di Jadi saya Kayak bisa itu. Moli bos. Iya. Gak ada DP orang Maka moli saya bos. break bukan berhenti. Nanti kalau insya Allah so mulai stabil harga bebek, mulai. Kan itu hal yang paling kita orang benci sekali adalah tuan-tuan bebek ini kalau dong sudah orang 2 kali beli, Ya. dong suka naik DP harga. Ya. Dengan alasan konga. Minta maaf ini konga. Iya betul. So naik. Ya. Cuma pada waktu itu saya sempat kerjasama dengan orang Toili dulu. Ada, tapi motor sama meninggal. Di tetonya bebek. Tidak, itu murah di Wayu. Tapi memang di toilet itu saya pernah kan ada pesanan 10 ekor. Iya. Waktu itu kampanye, masih zaman-zaman Ya. kampanye. Oke. Jadi pesan 10 ekor. Bagaimana caranya saya supaya saya dapat murah? Saya ke toilet. Nah. Saya tanya kan teman di sana, "Halo, Nick, itu bebek di sana berapa DP harga?" "Bayi di sini kalau 200.000 nggak usah dapat yang paling besar. Iya. 250 itu paling besar." Nah. Dengan fakta lapangan yang saya dapat, oh betul ini kayaknya. Karena orang sana sampai mau bantah. Iya. OTW lah saya. Pergi jam 9 pagi karena saya pikir supaya pulang sama si singa kasih bersih apa semua ini. Ya. Repair yang lain. Oke. Memang kita mau jatah 250 yang saya mau ambil. Iya. Supaya bisa dapat ada space-nya untuk jualan lagi lain. Memang 250 kita dapat ada itu bebek. Di dego-dego ada barang kubagin ngambil saya. Besar sekali. Wah, setiap bisa aja semua gini. Oh yang apa kalau yang mangkok untulan. Ya. Seuntulan Ini kita bilang besar sekali deh ini. 250. 250. Kita kira angsa. Ini kita bilang besar sekali ini. Ya Allah, Sabi. Tapi memang apa jatuh bangunnya kita orang jual RB memang. Jadi buat mungkin Aisyah kan masih bertahan. Masih, kalau Aisyah masih bertahan. Ya. Karena memang salah satu selain apa namanya bahan yang mahal, ya. Memang kadang juga dapat pelanggan yang so habis DP bebek ini begitu. Masih ada minyak. Dia datang, tambahkan nasi. Itu yang kita bilang, so tinggal minyak. Masih ada, tapi kita orang memang itu DP salahnya kita orang mau libos. Ya. Daripada tabusu ini nasi, bagi. Padahal masih ada yang datang beli, so tidak ada nasi. Tapi Bapak bertahan 5 tahun nih, luar biasa. 5 tahun saya. Setelah habis bebek, itu tadi sebenarnya sebelum Yayamu konten tadi, saya punya acara begini juga. Ya, ada podcast Babasal. Ya, karena saya partner ini, ya begitu lagi, kembali lagi orientasinya doi. Iya. Yayan yang di Aceh ini, ya. Saya memprediksikan ketika dorong diangkat jadi anggota DPR 2030 nanti, tak jual sapanggal ini lu. Tak jual sapanggal. Karena memang dorong peliur ini beda kalah bisanya kobra. Itu makanya waktu ngana mengambil keputusan bahwa ngana berhenti vakum di Yayamu, itu juga saya juga ini belakang ini mulai sadar. Betul juga yang banyak. Kayaknya saya harus jalan sendiri. Karena doi terus gimana sedikit. Tapi memang berarti ya, maksudnya Om Tatu. Ya. Kan sekarang Om Tatu itu banyak sekali saya lihat program yang Om Tatu bikin. Ya. Ada podcast Babasal yang banyak kali mengundang bintang tamu yang luar biasa sekali ya. Ya. Baik dari anggota DPR, ada RI. Ya. Pokoknya banyak lah narasumber yang luar biasa sekali. Ya. Nah, selepas itu ada tidak terbesitnya Om Tatu? Kayaknya saya harus merubah ini begitu. Maksudnya saya tidak bergetut lagi di sini sama ada yang saya mau bikin. Ada tidak maksudnya mimpinya Om Tatu yang sebenarnya Om Tatu mau bikin ini tapi sampai sekarang belum bisa dan tercapai goalsnya Om Tatu ini. Saya sebenarnya ini saya punya pengen ya kayak seperti ini. Yang punya studio podcast yang profesional yang menurut saya ini luar biasa. Makasih. Dulu kan saya podcast itu kan cuma pakai HP.
Ya, ya. Pakai HP dengan tripod yang ini mahal semua ini tripod. Mahal semua ini tripod. Saya pakai masih tripod yang kecil-kecil. Mhm. Maksud saya pada waktu itu saya pakai HP, saya ingin bicara, ada wadah, ada sarana orang mau mengutarakan atau mengekspresikan DP keluh kesah. Itu yang sampai yang tagol sampai sekarang. Kalau Oh. dulu kan podcast Babasal itu, ini jujur saja ini, podcast Babasal itu lahir itu di momentum pilkada. Ya. Nah, makanya kenapa ada Pak Anwar Hafid, ada Hadianto Rashid, Pak Wali Kota, terus kemudian ada Pak Ahmad Ali juga kan. Tapi Ahmad Ali tidak ada saya, cuma Aceh sendiri itu. Cuma Aceh, karena Iya. memang dia makan bagus itu. Iya, dia makan bagus karena banyak sekali. Nah, ada politisi-politisi, terus kemudian ada sempat juga calon-calon kandidat pileg kemarin Ya. itu hadir. Jadi memang brand kemarin yang dibangun podcast Babasal itu memang khusus memang untuk podcast itu politik. Tidak tak pikir yang begini. Iya. Sebenarnya mimpi yang saya mau yang seperti ini. Cuman kurang langsung bikin ini. Tapi tidak dalam artinya yang Om Tato barusan bilang ini mungkin kita nggak akan bisa kerjasama nanti. Oh ya, insya Allah. Jadi kalau saya tidak bisa, Ya. Om Tato yang isi. Oh, ya. Tapi bukan berarti tanda tangan kontrak panjang, gitu ya. Coba isi, gitu. Gitu? Karena sampai dapur juga masih kasibor belum saya tembok. mengerti kok dengan. Dan antara semua kan ada 4 orang ini. Ya. Jadi yang perlu diketahui Yayamu itu hadir dari ide saya, Bayu, terus kemudian Yasir, Yayan Mohi. Walaupun 4 sebenarnya orang. Andri Yayan Mohi pertama itu memang makin hari dia makin bikin diri. Jadi sebenarnya Yayan Mohi ini kita orang ambil ini karena kontroversinya yang kita mau cari. Iya. Sebenarnya. Karena selain dia, karena orang Gorontalo yang bisa kita orang ambil cuma dia ini. Karena kita orang tahu trompe om-om yang orang Gorontalo ini yang kita orang hormat-hormat sama ini, betul, bisa kita orang ajak bermain. Ya. Cuma ini anak ini yang makanya dia diambil. Iya. Gitu. Sampai di kerukunan Gorontalo itu dipakai ini anak kayaknya. Karena sudah mulai jauh dia. Yayan, umurmu sudah tidak panjang. Tolonglah perbaiki amalmu. Sudahlah, kalau boleh ya berhentilah. DP motor nanti ada klakson. Itu tiba klakson. Ya begitu. Makanya saya juga ini apa yang melihat anak-anak ini juga. Ya mau dicari juga. Kadang-kadang ini berlebihan lah. Berlebihan kalau menurut saya. Saya ini rencana mau singgah Ada siapa minum ini? Silakan. Nanti kalau macam ada ini gula-gula, tapi terang makin bagaimana supaya terlihat kayak bunga. Gitu. Ini Tadi saya telepon Aco. Oh, Bapak langsung lebih Aco ya? Aco. Iya. Ada podcast apa semua. Sudah disiapkan di situ air minum apa makanan. Makanan ini kayak ada ini. Ya Allah. Jangan sampai. Ini saya bukan suudon ini, minta maaf. Iya. Jangan sampai makanan yang sudah dialokasikan mungkin oleh Pak Aco. Pojek itu. Saya telepon tadi, nanti tanya beliau. Ada makanan dia bilang nasi padang itu. Ya Allah. Tapi sekarang kan memang lagi berkutat di dunia konten kreator. Ya. Yang paling sulit dalam melakoni kreator ini. Kenapa? Sulit. Saya jujur ini sama Anda. Waktu masih ada anak kan saya hobi sharing. Ya, terang nih. Kalau ini mesti jujur ini, bukan pakai negara kan? Kasih tahu saya. Kalau Bayu ini orangnya memang dia konsep yang karena mungkin pengalamannya kan sama stand up comedy. Enggak juga. Ya, jadi kan tidak. Oh, usah juga bagi. Tidak, jadi memang komedi ini perlu terang juga sadari bahwa komedi tidak ya cuma melucu macam di tongkrongan tidak. Dia mesti punya ilmu juga. Ya. Harus ada setup-nya, ada punchline-nya, ada jokes-nya. Delivery-nya harus dapat juga. Delivery-nya harus dapat. Nah, itu mana mengerti. Pada waktu itu waktu saya ide dengan kan gampang kan. Ya. Kalau ini lucu tidak? Ini tidak. Dapat tidak? Masih kurang, ditambah. Nah, kalau dengan anak-anak ini bukan saya merendahkan Aceh dengan
Yayan tidak. Kalau Aceh ini kan lucunya di tongkrongan. Ah, Lucunya di tongkrongan. dia kan spesialis mob Ya, sebenarnya. mob dia. Ah. Ya, kalau mob dia sudah kaset dia. Mm-mm. Dia rajanya itu. Nah, kalau Yayan ini sebenarnya kalau secara komedi dia ini cuman karena wajah, gestur dan mimik Iya. mendukung, mensupport dia lucu. Jadi punchline-nya dia dapat. Apa? Cuma kalau untuk jokes dan masih kurang menurut masih saya. kurang. Ngana itu Yayan. Ini nggak ini. Jadi selepas tidak adanya Ngana, turun kembali tadi. Selepas tidak adanya Ngana, saya bukan bilang saya yang Ya. jadi apa di situ, tidak. Tapi lebih bekerja keras mungkin. Saya bekerja keras. Jadi dari editing video. Iya, Editing karena video kan orang ini habis konten dong tidur. tidur. Kita orang masih ini bagaimana. Nah, itu dia. Heeh. Ya saya sendiri sekarang memang tunggal. Oh, Bapak satu enggak? Tunggal. Jadi edit video, kadang-kadang skrip konten. Kadang-kadang kan Bayu cuma bantu-bantu. Ini sekarang saya. Iya, karena akhirnya pembagian uang endorse rata. Harusnya sebenarnya kalau orang tahu diri, harusnya lebih ke banyak ke saya. Karena saya kan yang gila. talent ganti motor. Ini DP lagi saya dengar di. Iya, yang Mbak edit ganti mata. Ya itulah. Tapi pada akhirnya juga saya begini, Bayu. Mungkin kalau itu menjadi kekurangan atau menjadi pelengkap dari kekurangan. Ya. Artinya kalau orang mau ini berat. Berat itu, Pak. Dolong. Tidak. Kalau itu maksudnya kalau macam mana kan? Karena kan mungkin yang karena idealis tuh. Ya. Sebenarnya bukan idealis, tapi lebih ke permainan timing sebenarnya. Iya. Karena kalau saya pribadi kayak macam kita orang dulu. Orang masih ingat ya, pernah orang sama Ibu Wardani. Iya. Karena orang pikir sama Ibu Wardani itu pasti dapat doi. Betul. Tapi kan saya bilang jangan dulu. Orang putar ini. Iya. Orang masih ada pertimbangan. Orang bagi dulu. Orang masih bikin berapa kontennya dia. 3 konten. Baru itu orang kasih lihat sama dia. Dan DP terakhir kan yang DP bimbingan konseling. Iya. Nah, habis itu kan langsung ada kontak kejar di situ. Jadi memang timing sih sebenarnya, bukan idealis. Rata-rata memang orang melihat kondisi permainan gesturnya orang itu dong melihat, oh dia ini idealis. Sebenarnya bukan. Tetapi dorang itu adalah permainan timingnya dorang untuk supaya saya mau dapat dulu di kanan kan. Betul. Habis itu saya kiri, saya bagi dua-dua. Ya. Nah gitu sebenarnya. Karena saya punya itu prinsip kalau kerja saya itu prinsip pause. Ya. Pause itu dia putarkan dulu itu ada. Baru dia itu dia mati dulu Iya, karena orang di look ini, Om Tato, orang di look. Orang kayak contoh konten kreator. Satu berkarya. Ya. Ada 3 orang berkarya, tapi kita orang tidak fokus bahwa kita orang ini sama-sama kasih naik nama. Ya. Satu baca cerita ini, Betul. ini baca cerita ini, Ya. ini. Akhirnya sama salah. Betul. Contoh, orang kan tahu Palu. Ya. Kiri kanan ini orang lihat, tapi dong aku pegang. Ya. Kau belum ada kerja, kau masuk di situ, ada tempat di situ, belum ada. Begitu rupanya kan dah. Betul. Nah, yang paling dulu kalau melihat kan kita orang rata-rata ini konten kreator semua ujung-ujungnya komedi. Iya. Bapak kan punya konten kreator berbagi waktu itu. Ya, politik itu. Jadi pada waktu itu saya bukan melihat di politiknya bukan, tapi melihat Bapak bisa melakoni itu dengan ikhlas bagi teh. Iya. Jadi saya cerita lagi. Nah. Jadi pada waktu itu alhamdulillah saya punya hubungan baik dengan Pak Gubernur, dengan Pak Anwar. Berat. Circle-nya dia ini. Tidak sama dengan Yayan. Lanjut. Jadi saya kenal beliau ya dari itu tadi, dari podcast, waktu saya podcast beliau, saya kenal beliau, terus kemudian saya intens dengan beliau, saya tukaran nomor WA kan, baku WA lah saya. Nah beliau minta pandangan ke saya tentang dia kan ada baru-baru mau maju nih yang kemarin, saya mau maju pilgub, Adinda bisa ada formula tidak yang bisa buat saya lebih banyak dikenal dan disukai oleh masyarakat Kabupaten Banggai.
Nah, saya pada waktu itu berpikir karena sesuai yang saya nonton, Mhm. yang lagi naik itu pada waktu itu konten-konten Berbagi sosial itu. berbagi sosial. Nah, beliau bilang ke saya, "Tapi kalau itu yang mana mau buat, jangan karena saya mau maju Ya, ya. pilgub. Kalau kau niatkan itu mending saya nggak support. Tapi kau niatkan bagaimana supaya orang yang kau bantu itu bisa sehat dan ya paling tidak dia berbahagia dengan Mhm. bantuan saya." Toh. Nah, saya oke kan, saya oke. Jadi pada waktu itu cuman saya mungkin karena saya lebih orangnya lebih ke apa ya, 60% yang politik memang kalau pikir-pikir apa setiap pasti ada politisnya. Ya, Pak. Padahal Abah so bilang sama saya bilang, "Siapa panggil beliau apa?" Saya dia bilang, "Jangan jangan jangan nggak usah branding saya," dia bilang, "nggak usah bawa branding saya. Ini biarkan Biarkan nggak usah pakai nggak pure dan iya, pure. nggak usah pakai DP nama di ujung konten." Nah, karena mungkin saya apa ya, karena ada politiknya itulah. Kembali lagi karena saya memang mungkin suka dengan politik. Di akhir ujung video setiap membantu baju sekolah seragam gratis itu, saya pasti sematkan beliau. Ujung, terima kasih Pak Anwar. Mungkin sebenarnya membungkus konten itu yang agak sedikit kurang Iya, sehingga mungkin Abah mengertinya, mhm, ini kenapa harus ada ini? iya, Ini biarkan saya peniat nawaitulah. itu. Pada waktu itu Abah itu cuma berangkat dari cuma bantu orang, bantu ya kayak apa ya, saya mau ceritain so banyak. Ya apa-apa, Ada ini supaya naik trompnya. baju seragam gratis. Iya. Jadi ide seragam gratis boleh dibilang itu yang menjadi masukan pertama saya kepada Pak Anwar. Kalau hari ini menjadi program Provinsi Sulteng masuk jadi seragam gratis itu Iya. itu dari saya. Karena pada waktu itu kenapa mesti seragam gratis? Nah, saya ngomongnya sama dia, saya bicara ngomongnya. Dia apa-apa? Ya, saya cerita sama Abah, saya bilang, ya karena Bapak kan mau buat berani cerdas. Programnya ada 10 program berani. Kalau cuman kuliah terus sekolah mungkin wilayah-wilayah pernah bikin kan, tapi kalau coba Bapak mulai dengan seragam gratis dulu, baju pakaian yang mereka gunakan itu digratiskan, tapi kepada orang-orang yang tidak mampu pada waktu itu saya garapnya ada banyak itu Bayu. Nah, saya bergeser habis dari situ ke pelaku UMKM sampai saya pernah kasih ada gerobak Om, lupa saya nama yang hobi di pelabuhan itu. Dulu itu Om cuma sapu-sapu di dekat Tahu. lupa namanya saya itu. Yang dulu pernah dia di Lalong juga Lalong. jual Nah, kopi, itu gerobak. siram. Iya, itu gerobak biru itu Hmm. bantuannya Pak Anwar. Oh, Sama Om TB. Om TB. Dan Om TB itu saya kasih gerobak sama isi-isinya satu kali. Jadi saya bilang Om TB, kalau soal aku isinya jualannya ini modalnya diputar. Oh, dan Om TB bilang rokok. Saya bilang habis ini. Nah, Om TB putar. Sampai hari ini saya lihat tadi saya cek juga tadi masih lalu masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya bahwa bantuan Pak Gubernur, Pak Anwar Hafid sampai hari ini masih Itu kena. Sampai ya, sekarang masih membantu. Itulah hubungan itu hubungan intens yang tadi yang kemudian ya sampai hari ini Abah ya Kan ini terlepas dari program konten ya. yang digelutinya Om Tatu. Banyak kan relasinya Om Tatu ini. Anggota DPR, Ya. RI, bahkan DPD, bahkan skala daerah pun Om Tatu itu cukup akrab. Pernah tidak terbesit ada orang ini yang bilang, "Kenapa kan tembak kerja saya minta kerja sama Dora?" Iya, saya itu kurangnya saya Bayu. Jadi sebenarnya ada taman juga tadi Dadang. Dadang Harley. Oh, Puang Harley. Oh, dia sekarang ganti nama ya, Dadang Harley. Dadang Harley. Dia pertama kali ketemu dengan saya. Karena kebetulan di komunitas Harley itu ketua Harley mereka yang di Padu itu anaknya Pak Anwar. Fatur. Waktu itu ketemu dia, kenapa tidak minta pekerjaan? Kenapa tidak? Kenapa mesti mau konten terus? Nah, saya suka dengan ini. Ini passionnya saya. Iya. Jadi Bayu ini konten media seperti baca bagian yang saya bikin sekarang ini so lama. Ya kan Bapak juga mantan penyiar dia. Ya, dulu masih SMA menyiar toh. Terus kemudian yang saya juga terima kasih juga sama Kakak Aji, Bengkel Teater, dengan Kakak Yati Tapo yang membentuk karakter saya. Dulu waktu SMA mungkin
cuman orang yang dikasih baku bage, dipentas, baku bage dengan Untika, teater, Unismu. Jadi anak SMA yang berani baku sapu dengan teater-teater universitas, cuma SMA 1 bengkel teater pada waktu itu. Makanya, makanya pada waktu itu yang membentuk saya bisa tidak canggung di Iya. kamera apa semua itu dari kakak. Karena memang ketika banyak juga, biar juga saya dibilang ini banyak teman, Iya. kenapa nggak? Bukan, karena kalau di passionnya kita orang ini, orang berteman itu bukan memanfaatkan, Iya. tetapi lebih mengalir. Kalau dorang butuh, Iya. dorang bakal panggil orang. Iya. Tetapi kalau dorang tidak butuh, kita Iya. orang akan tetap ada. Iya. Itu kita orang pe prinsip ketika bergaul. Karena kalau mau cuma mau minta pekerjaan gampang Itu sekali. dia. Gampang sekali, bukan mau bilang mau tutup mata pun kita orang kasih pekerjaan Iya. orang. Tapi kita orang tidak begitu. Orang ini yang datang bukan orang teman dan karena ngapain pekerjaan. Betul. Orang bataman ya ngana-ngana. Jadi Begitu. begitu sahabat. Kenapa tidak meminta pekerjaan sampai hari ini ke orang? Karena saya suka ini dunia konten. Dunia. Jadi sedikit-sedikit tapi tetap ada. Iya, artinya biar cuma uang teh di rumah. Kan? Kalau bapak kan mesti uang daging, kan? Bukan juga sih sebenarnya. Ya, uang teh yang penting ada. Tidak, maksudnya kalau saya lebih ke biarkan ada orang baru begitu. Karena kalau di job-job kayak misalnya saya MC. Iya. Saya itu sampai detik ini tidak pernah mengambil MC wedding. Iya, betul. Saya ya tetap. Cuma cerita kemarin di motor, sama mau bikin wedding, Ibang nggak bilang mau bikin MC press listnya. Iya, itu kan baru rencana. Iya betul. Baru rencana. Karena saya pikir kayaknya tantangan baru ini. Iya betul. Bukan tantangan kalau nggak. Ya, atau ini tantangan baru ini kayak saya bilang. Lebih kado jangan. Lebih kado. Nah, saya tidak pernah ambil. Iya betul. Saya tetap lurus begini. Cuman ya kalau ini bertubi-tubi datang terus tantangan ini nggak masak nanti. Oh, orang coba dulu kalau begitu. Iya betul. Apa yang tidak bisa begitu ya? Orang coba dulu. Kalau memang tidak bisa, orang tetap stuck di sini. Betul. Begitu. Nah, yang selanjutnya apa tips yang untuk supaya orang tetap konsisten? Buat teman-teman ini kan banyak sekali yang FB Pro ini. Terutama itu FB Pro yang mana per 3 hari harus bikin konten. Iya. Ini tips untuk supaya dorang konsisten. Teman-teman tetap konsisten macam Yayamo yang tetap eksis dengan konten-kontennya dorang. Kalau Yayamo ini kalau orang lihat sekarang sebenarnya sudah konsisten sih sebenarnya karena konten yang dibikin tiap hari ini bukan konten original. Baca perhatikan. Ya. Pasti konten endorse. Ya. Artinya kalau tidak ada konten endorse, dong tidak bikin konten. Itulah ya, itu yang memang kadang menjadi yang kayak sutra gitu kayak macam ini bagaimana? Ya. Karena konten originalnya tahun terakhir itu di Biak. Sapi hilang. Nah, itu sapi hilang terlepas. Karena kan DP gong sebenarnya kan itu cuma itu dukun, jangan percaya dukun. Ya toh. Tapi bagaimana DP jokes kita bikin ya harus ada api keluar. Betul. Itu yang kena buat cerita. Supaya makanya waktu konten itu sebenarnya kalau tidak ada cerita itu masuk. Di situ bacuri minuman di Alfamidi. Ya. Itu konten-konten original. Nah, memang sebenarnya sekarang mungkin kalau tips perlu refresh kayaknya ya mau jalan-jalan kayak kemana. Kalau untuk hari ini karena kalau bermain Facebook apalagi FB Pro kan dia kalau yang saya baca artikel yang saya baca ya paling tidak dia 3 1 hari. 3 1 hari mesti upload video. Terus kemudian story harus berapa 2 begitulah. Jadi kalau video 3 story 2 terus status 1 itu trik itu teman-teman lakukan juga macam drone ili itu lakukan begitu. Nah saya sebenarnya saya tidak main FB Pro. Jadi FB yang saya gunakan itu bukan FB Pro, itu FB biasa karena menurut saya kalau FB Pro saya tidak mau dikasih jadi jongosnya FB. Saya tidak mau itu.
Berat ini Pak, berat. Iya, Berat ini Pak. makanya Tidak mau menjadi budak korporat Tidak sosial mau. media. saya sate mau bikin orang mau suruh mau bikin Karena memang pure hiburan. pure hiburan. Jadi kalau pernah ingat Daeng Ampes, Nah, dengan itu bagus. Daeng Ampes Ini itu bagus. ini kalau saya cerita mungkin kamu tidak percaya. Daeng Ampes itu dia satu hari posting video itu 170 Ribu. 170 video. 170 video, terus kemudian reels itu 120. Pokoknya kasih cukup sampai 500 postingan tiap hari. Ini sama status video, terus kemudian story Heeh. itu campur semua. Status. Status. Nah, saya bilang kenapa begitu? Dia bilang karena orang mau $2 itu. Nah, di situ tambah saya Oh. mungkin Ada dia trik manajemennya dorang yang dorang bikin untuk supaya dapat satu ya, reward orang jalan dari Iya, itu yang orang live biasa. Heeh. Karena itu dorong kejar dolar. Nah, ini juga yang menjadi kemarin agak simpang siur ya. Banyak yang agak tidak mendukung dengan konten yang dia bikin. Jauh dari Ampes. Ya. Iyo, kenapa ini kamu jalan-jalan Iya. kemarin jauh, bikin pekerjaan, Iya. bikin macet. Sebenarnya ya memang itu ada konten, itu genrenya memang genre petualang. Iya, ada konten genrenya petualang. Jadi mereka itu memang bikin rekor, Iya. yang mana mereka bisa jalan panjang sekali. Bisa memecahkan rekor 1.200 kilometer. Doya itu sempat ditawarkannya tim itu rekor muri. Waktu di Manado, waktu dorong jalan sampai di Manado itu mau dibuatkan itu rekor muri buat orang. Cuman rekor muri itu minta sandal yang dipakainya Ampes. Iya. Yang putus berapa kali, Ampes bilang nah tahu tinggal di Gorontalo kali ya. Baru gerobak apa mesti lengkap. Iya. Ampes dia mau ribet. Nah, saya juga mesti jujur bahwa Ampes itu salah satu konten kreator yang cerdas. Jadi hari ini kalau orang mau bicara bahwa konten kreator yang sukses itu karena dong cerdas. Bukan karena dong lucu. Tapi bukan berarti Bapak tidak cerdas. Tidak juga. Apa maksudnya? Ini belum dapat DP klik. Ya makanya nih, belum dapat DP klik. Belum dapat DP klik. Ya karena mungkin orientasi itu lagi. Maksudnya begini. Bapak pernah tidak 1 minggu tidak posting? Dengan yang Bapak bedakan dengan yang 1 minggu Bapak mau posting terus. Ya, apa ya? Sebenarnya orang akan cari. Ya. Nah, sebenarnya itu DP klik bahwa saya sudah tidak bisa kemana-mana. Ini saya harus jalan terus. Ya. Nah, cuma rezekinya kita orang belum tak klik ini. Ya. Pak, siapa tahu Bapak habis pulang dari podcast ini Fortuner. Maksudnya disambar. Jadi memang kalau menjadi ini apa dulu konten kreator, influencer, dia mesti tiap hari itu harus ada postingan. Saya dulu pernah coba 1 minggu itu. Saya pernah 1 minggu, Bayu, di TikTok saya 1 hari saya bagi 4 video. Ya. 4 video sampai 1 minggu. Jadi saya ada 3 sampai video EPP dari 7 hari itu ada 3 EPP. Itu ada yang sampai 3 juta. Ya, ada saya lihat. 2,6 juta sampai 1 juta lebih. Jadi saya berasumsi bahwa sosial media ini kalau orang konsisten. Tapi kalau kamu tidak konsisten, selesai dia turun lagi. Mau view tambah banyak, konsisten lagi. Pokoknya jangan tidur ya. Dan tidur. Konten terus. Ya, konten itu terus. Makanya memang banyak konten kreator yang mengambil modal untuk melengkapi DP equipment supaya kontennya itu berkualitas juga dari segi POV, dari segi kualitas gambar. Cocok. Cuman sekarang konten kreator saya lihat Bayu akhir-akhir ini orang ya itu ada yang TikTok itu kan balai apa semua digit apa semua. Ada juga teman-teman saya lihat yang balai tapi minta berharap digit. Nah, ini bagus. Ini menarik. Itu yang kemarin membuat saya ini teman-teman ini sebenarnya jangan begitulah. Maksud saya ya. Kalau dia mintanya untuk dikasihani ya beda dengan pengemis lah kasarnya toh. Maksud saya coba kita berkarya mendapatkan uang itu dari hasil karya yang positif.
Ya karena memang beberapa kali saya memang ada beberapa kali lihat. Dulu kan orang aktif sekali tuh live. Ada kan kita rompe perkumpulan bapak-bapak apa ya waktu itu BBB, bapak-bapak Oh, ada bahagia. juga ya? Nah, memang pure membahas tentang apa yang terjadi di rumah tangganya orang. Yang mana bisa berbagi nih teman-teman bahwa sampai istri begini, tapi saya harus tetapi tetap dibalut dengan komedi. Kenapa saya dibikin itu? Karena mau terlepas dari ini. Karena kan memang banyak yang live sekarang ini segala rupa dong mau bikin supaya di give. Ya. Yang setiap masuk akal ini. Ada yang tapi saya berpikirnya bahwa ini adalah tren yang diikut bagi Tedan. Maksudnya mengikuti orang. Karena kan ada kayak macam dorong mandi lumpur, yang babaku PK begitu dan yang babaku lawan. Cuman ada apa ya kalau makanya kenapa saya suka nonton komedi itu kalau orang-orang stand up komedi. Nah, bermain. Karena dorong itu, analisanya dorong itu harus pas dan begitu. Jadi sehingga dorong membuat satu karya orang menghargai nilai besar. Nah itu yang sama sebenarnya anak-anak look yang konten hari ini. Ini nenek moyang kan so masuk di. Kristen nenek moyang lah. Mesti kamu contoh dari masuk manajemennya dorong Juan Reza. Timur dia. Nah, itu memang sama beliau juga. Padahal sebenarnya Kristen itu cuma baterai nenek moyang. Selesai. Nah kalau kita orang ketika memang bilang tahu usah nenek moyangnya pakai apa. Akhir-akhir ini juga saya lihat orang yang membuat konten itu dianggap tersinggung. Tapi ketika yang memang nyata dorang memaki itu dianggap konten. Keterbalikan sekarang itu ada, bro. Nah, ini yang perlu disadari juga. Kenapa Kristen nenek moyang sampai di puncak itu? Jadi Tian itu kenapa dia kuat? Dia punya karakter nenek moyang. Iya. Yang kedua, setiap dia bikin konten, kalau dalam dunia konten ada yang namanya hook. Jadi hook itu dia bisa dapat di beberapa menit video pertama. Di antara 2-3 menit itu supaya orang bertahan menonton. Jadi bagaimana cara ngebikin hook yang sebagus mungkin supaya orang tahan di situ menonton. Sampai akhirnya masuk di viewers tadi. Nah, teman-teman lain bisa begitu. Iya, karena lain ini kayak flat dan itu dia. Dorang cuma mengharapkan di ujung saja sampai jokes selesai begitu dah. Sampai jokes sudah baru selesai. Padahal tidak. Sebenarnya yang penting itu dalam konten itu hook tadi itu. Iya, sebenarnya bejeritan dorong ini Yayan untuk ngana sebenarnya. Iya, sebenarnya Yayan ngana ini. Untuk ngana Yayan. Ngana ini sampai ini kah? Itu dia. Nah itu dia, itu kenapa Christian bagus, hebat karena dia itu, itu hooknya bagus. Dia kalau cari konten, kadang dia tidak skrip itu kalau konten. Dia memang pure realita yang terjadi memang. Realita yang terjadi, apa menjadi keresahan hari ini itu yang dia bikin konten. Nah selain itu Om Tatu, biasanya kalau ide-ide konten itu Om Tatu atau siapa? Ya, saya bilang pas kita dengan selesai semua. Jadi semua konten itu kadang biasa Yayan Aceh kasih ide. Jadi begini, kalau dorong teman-teman lain biasa kan kasih ide, ada yang viral misalnya. Viral, ini dong anggap lucu, dorong ikut ini biasanya. Siapa yang tak suka itu kalau baciplak karya. Terang tepang. Saya tak suka. Baciplak karyanya orang terus kemudian terus buat. Cuman lantaran karena saya tidak mau menyinggung perasaannya orang, kadang-kadang dari karyanya orang yang dong kasih nonton itu saya tambah sedikit di ujung. Atau mungkin yang tidak ada dialog, saya bikin ada dialog. Pokoknya sampai saya dapat harus bagaimana supaya beda. Jangan sampai sama sekali. Kalau sama kan tak hitung itu. Iya, itu dia. Makanya saya bilang, ya itu kalau saya dorong ini, saya lebih pasti saya bikin cari teh. Sehingga terciptanya dari keresahannya Om Tatu ini, terciptanya satu karya film yang akan tampil. Nah, itu sebenarnya sama promo itu sebenarnya itu. Itu bisa tidak diceritakan sampai kenapa Mbak ide tentang saya bikin ini karya. Tahu cuma nangis, tahu? Bukan. Tahu sama nangis. Jadi cinta yang sama ini. Nah, ini dia. Itu dia. Cinta yang sama. Ya. Ada yang satu satu. Ini saudara ya? Ya, jadi dua orang lelaki kembar identik sama rupa tapi berbeda hal. Salah satunya menjalani hubungan dengan seorang perempuan, namun ketika
ketiganya bertemu muncul ketertarikan yang tak terduga antara sang perempuan dan saudara kembar kekasihnya. Begitu juga sebaliknya, sang kembar pun diam-diam menyimpan rasa yang sama. Pada Pada akhirnya, akhirnya perempuan itu memilih untuk melepaskan keduanya karena cinta yang tumbuh di antara mereka telah kehilangan arah sejak awal. berat Kanda. Ah, Ini pertama kali bagaimana sampai bisa ada ide. Kayaknya Trong harus bikin ini. ya, Apa kisah nyata kah atau tidak. Jadi fiktif? saya ini ketemu dengan salah satu orang yang menurut saya ini anak ini sebenarnya dari dulu dia harus begini. Dia Ibang. Nah, Ibang itu ada di belakang dia itu. Ini anak mungkin orang tahu karena satu circle, Ya. fotografer. Mm. Jadi kalau kamera-kamera orang paham. Dia ini paling senior daripada Farhan. Ya, jadi ini yang perlu diketahui. Ibang itu adalah salah satu yang berkontribusi besarnya Tosca Studio. Sampai bagi kamera Iqbal dulu bawa itu dong Ibang. Ke Jogja itu. Iya, itu saya tahu dari cerita itu. Nah ini anak saya kira cuma jago foto. Saya diskusi sama dia, tentang waktu itu ada masalah yang Yayamo semulai. Hah? Doi apa semua? Juga ini. Ya. Jadi pada waktu itu cerita lah dengan Ibang. Ibang bilang nah ini sebenarnya kuat sebenarnya karena anak punya brand yang selama nggak bikin sebelum ada Yayamo, ada Gobek tadi yang anda bilang tadi RWBB. Kenapa bikin Gobek Production? Saya bilang production. Saya bilang baru kameramen karena kalau mau bikin film mesti ada kameramen yang jago. Dia rekomendasi sama saya ada anak yang menurut dia itu anak kasihan tidak ada alat kamera besar begini yang tidak ada. Cuman kalau bicara skill saya bisa jamin itu anak jago. Jago sekali itu anak. DP nama Didit. Oh iya, tahu. Di Baitur Rahim. Jadi beliau karena kenal, dia kasih kenal dengan saya Didit gitu. Dia bilang kenapa tidak bikin film pendek? Saya bilang bisa yakin ini. Saya bilang coba buatkan saya skrip, Dit. Saya tes ini anak. Sampai sejauh mana DP pengetahuan tentang pengetahuan terus pembuatan skrip. Ya, kreativitas dan sebagainya. Waktu itu Ibang sounding juga, dia bikin cuma 5 menit itu skrip. Saya tahu kalau dia bikin pakai cheat GPT apa semua itu, tapi yang jelas bahwa dia buat skrip itu sesuai apa yang saya mau. Maksudnya sesuai dengan keresahan yang ada. Saya cuma bilang saya yang satu kembar mau bermain. Sudah dia bikin. Jadi ini mulai itu ini dari sama dia sama itu. Nah sudah, saya waktu itu ketemu dengan dia, saya bilang ini anak berpotensi. Saya bilang sama Ibang, saya mau bikin ini pelek, tapi saya mulai dari kosong. Saya profesional. Dulu kan waktu pertama ketemu itu baik. Jadi pikirnya Dora bahwa saya panggil itu cuma lantaran ya itu seperti itu validasi dan bukan. Saya panggil kamu ini sama bantu. Jadi, ya, artinya kita orang sama-sama internal. Ya, itu saya cerita sama anak. Kan ada niat bapak saya kemarin kita mau kasih terus atau tidak? Ada. Ada ya. Nah, pada waktu itu sudah gabung kita, saya buat. Nah, saya dananya dari mana? Karena kan saya mesti kasih bayar tali. Iya, maksudnya saya mesti sewa tempat Imam punya itu saya sewa itu waktu pengambilan. Terus kemudian uang makannya dorong selama 3 hari itu orang produksi. Kemudian karena saya itu lagi-lagi background saya seorang politis, saya hubungi sampai kalau bisa bilang rekanan. Jadi ada kakak Mardiman Sane juga salah satu caleg kemarin di DPR RI. Untuk supaya bisa support dan. Iya. Terus kemudian ada Haji Samiun. Ya. Tapi kan sebenarnya politik ini kan tidak sekejam apa yang kita orang lihat. Tidak. Jadi politik itu tidak kejam apa yang kita pikir. Macam contohnya dari film ini. Jadi film ini lahir karena ada support dari Haji Samiun, terima kasih banyak. Terus kemudian ada Mardiman Sane yang kemarin bacalik juga di Demokrat. Jadi yang sponsornya Demokrat ini. Nah, jadi ini. Nah, saya waktu itu saya tidak mau kalau film ini tidak ada pesan moral. Kalau cuma cinta-cinta begini, artinya saso lewat yang begitu. Maksudnya
Karena kamu dua ini kalau dilihatnya Denny Sumargo ini mau dipanggil main film di 7 cm. Paku 7. Lata. Jadi kalian ini Hmm. Bayu, saya sedikit bocoran. Ya. Mungkin nanti di podcast ini saya. Jadi ini film edukasi yang sangat mengedukasi karena di dalam film ini ada programnya Pak Gubernur. Ada Ya. programnya Pak Gubernur yang saya sisip. Nah, program apa nanti kamu nonton di film ini. Luar biasa. Sayangnya kapan? Dia insya Allah karena alhamdulillah juga terima kasih Pak Gubernur. Beliau yang memfasilitasi saya mau tayang perdana. Saya insya Allah tidak ada halangan saya mau putar di kampus yang pertama, kampus Unismu karena pembuatan di situ. Terus yang kedua saya mau putar di Untika. Jadi di Unismu kemudian di Untika. Tanggal 3. Susupo. Jadi guys, Susupo akan siap support. Oh iya. Tentunya. Jadi kita orang akan sama-sama ramaikan di sana. Ya harus. Orang akan Harusnya. kalau ada mungkin bisa dibantu ya, membagikan DP player untuk satu pembaca lagi. Jangan. Tapi memang terlepas dari ini, kalau saya di sini Salfok Bapak P Bahaga, ini kayak macam debt collector Bahaga nasabah yang mau ditarik motor. Karena di adegan ada nanti di plot twistnya itu anjay plot twist kan dah. Sedikit saya cerita bahwa nanti itu perempuan ini kan sama cerita semua habis. Jangan. Cuma maksudnya ya pokoknya nanti tolong bakal lah. Kenapa harga tanya begitu? Saya nanti bakal dengan dia. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa tidak boleh bakal itu ini saudara. Oke. Saudara lebih penting ketimbang itu tadi. Itulah. Ngeri ini film guys. Ya, itu. Tapi ini kan kayaknya film series. Ini bakal film series ya? Series ini insya Allah. Ya. Tergantung Ibang belum kena liper ya? Ya. Ibang belum kena liper dan ya itu lagi. Terima kasih Pak Gubernur Pak Anwar Habib. Ya, jadi ada series-series. Kenapa Om Tato ini memanfaatkan memang ruang Pak Gubernur itu dengan para influencer. Jadi influencer atau konten kreator yang ada di Sulawesi Tengah ini memang bekerja sama dengan media dari Bapak Gubernur sehingga program-program ini itu bisa disebarluaskan lewat konten-konten kreator sehingga Om Tato ini memanfaatkan peluang ini. Saya buat film, kenapa kok saya mau sama dengan komedi yang lain? Kenapa saya mau sama? Saya mau kasih beda ini. Kalau saya punya lebih ke film series mungkin atau film pendek yang mana menyisipkan pesan moral dari programnya Pak Gubernur. Pintar. Transfer lagi Pak. Pak Gub, karena ini beliau pernah MC dulu terus. Waktu Pak Gub panggil ini beliau kan masuk. Nah, jadi memang tapi memang ini terlepas dari orang bicara di podcast ini terlepas ada tendensi atau disclaimer ya. Jadi memang Pak Gubernur itu DP orang itu simpel. Ya, DP orang itu simpel. Dia orang itu saya kirim di podcast sama beliau. Orang ini ada di grup yang cuman 7 orang di dalam. Cuma 7 orang di dalam itu ada Pak Gubernur, Fatur, saya Tato, Ical Kate dengan 2 orang MC perempuan. Nah, itu memang beliau itu cuma satu, dia tidak mau menghantam terus orang untuk supaya paham dengan DP program. Tapi dia bagaimana caranya memanfaatkan kita rompe skill untuk bisa menarik perhatiannya orang. Cocok memang. Makanya memang Pak Gub itu DP orang simpel, tapi jangan melihat simpelnya. Pak Gub itu DP tipikal orangnya. 2 periode. Masuk lagi dong orang ini. Karena tapi memang waktu itu juga kita orang kan Pak MC. Itu bahaya sekali sebenarnya karena kalau kita orang ini mohon maaf ini bukan bilang apa kalau kita orang mengikuti secara pengetahuannya kita orang mungkin kita orang akan viral waktu itu. Tapi bagaimana caranya orang kemas karena tidak gampang di pilkada orang Mbak MC memakai bahasa saluan. Saya waktu itu kenapa orang 2 digunakan karena beliau maunya tahun 2 kan harus pakai bahasa saluan. Nah, di situ 6 kali kita orang baku tawar ya. Baku tawar bukan baku tawar harga.
mau berapapun itu orang minta itu bakal dikasih. Iya. Cuman itu tawar bagaimana supaya kita orang selesai dari pilkada orang aman. Amannya tidak dipotong mungkin potong video karena ini tentang bahasa. Itu fatal sekali. Iya. Makanya saya dan dia langsung bilang tuh, orang percaya, orang mainkan DP ritme, orang apa yang orang bisa katakan itu orang katakan. Yang tidak. Jadi alhamdulillah orang langsung memahami. Iya. Salah satu telepon so cair. Belum. Iya. Turun panggung langsung Belum minta. karena saya langsung minta. Karena Iya. memang sesuai dengan sesuai dengan yang dikatakan para nabi bahwa sebelum kelar suara Ya, betul, tukang betul, itu teringat. Ya. selesaikan deh. Betul. Sampai di mana tadi? Oh ya, tadi. Tadi kenapa mesti film cinta yang sama? Karena memang influencernya Abah ini Ical Kate, Sadam Paulia, terus kemudian ada Maholtra, terus Maholtra ada banyak pokoknya. Ada Mami siapa? Luki Luki Tembang. Tembang. Nah, mereka menyampaikan program-program Pak Anwar itu melalui konten komedi. Nah, saya membaca peluangnya beda. Saya melihat dari sudut pandang beda bahwa kalau komedi semua, karena begini, menurut Tidak bervariasi. Menyampaikan pesan politik itu yang paling pas itu jangan dengan cara komedi. Menurut saya, maaf ini calkate semua karena kalau kita menyampaikan pesan politik dengan secara kan komedi main-main. Kamu melihat kalau komedi berarti main-main menyampaikan sesuatu. Karena memang orang santai bahwa oh iya ini yang program ini ada jalan, tapi dorong ketawa, cuma cari ketawanya sih sebenarnya. Nah kenapa saya bikin film ini ada ketawa ini, baik, jangan cari ketawa. Kemasukan berarti ini kita orangnya. Ya, makanya kenapa tidak ada yang mau Hideng Yasir? Oh iya. Ya karena memang saya mau panggil memang. Jadi memang waktu itu, pada waktu itu, Bayu, saya bikin ini serius. Saya mau menyampaikan programnya Pak Anwar Hafid itu secara serius. Kenapa mesti cinta yang sama? Kenapa tidak cinta atau cinta beda agama kah atau kapal Salvador Spirit kah atau apa? Ya, cinta yang sama karena cinta yang sama ini saya sasarannya milenial, Gen Z. Jadi kalau Gen Z itu kalau kita bicara cinta-cinta, orang pasti nonton pertama itu. Kenapa? Karena sasarannya saya milenial. Saya ingin menyampaikan pesan program Pak Anwar itu dengan cara itu. Syutingnya lama berapa 3 hari. Cuma 3 hari ya? Cuman banyak hampir bekas makan ibang hampir 1 juta itu. Iya karena memang kan energi itu harus memang perlu sekali. Nah dari konten kreator ini apa pesan yang akan disampaikannya Om Tatu ke generasi Gen Z untuk berada di pada zaman yang mana semua serba konten kreator? Kalau saya baru ini digitalisasi ya. Iya. Saya baru sadar, saya banyak scroll TikTok, Facebook, rupanya konten kreator itu banyak mungkin ada Malantap punya. Iya. Ada orang Bunta itu, ada yang Kilongan ini ya. Ada. Nah, kalau saya melihat bahwa konten kreator ini sebenarnya menjanjikan kalau mereka pandai sebenarnya. Kalau cuma bikin konten cuma Dusu Ebi Pro ini berhenti saja. Ini saya bilang memang. Karena sebagian mungkin yang kamu lihat yang berhasil misalnya ada konten kreator dari mana dulu namanya. Beli mobil, beli auto itu dari hasil Ebi Pro. Iya. Cuma 1 2 3, cuma yang ribuan yang sukses melalui Ebi Pro banyak sekali itu. Nanti kasih itu. Banyak sekali itu. Cuma 3 orang yang kasih tahu saya. Alhamdulillah habis gajian dapat beli auto. Cuma 2 3 orang. Tapi yang ribuan lagi sudah kata. Jadi itu, lagi-lagi betul tadi. Jangan jadi budak corporate. Ya ada, kaya. Artinya kalau memang mau berafiliasi menjadi konten kreator yang konsisten ya silakan. Ya. Tetapi kalau ada yang pasti-pasti, ya. Jadi kamu berkarya jangan harapannya bahwa jabatan menggaji di pro, tidak juga. Banyak teman-teman juga itu memposting itu. Kadang-kadang saya paling tahu nih kalau yang betul-betul gajian di Ebi Pro dengan yang tidak. Ada yang ditutup dan stiker, ada yang validasi saja sih sebenarnya. Menurut saya, padahal tidak ada yang terima itu. Nah, makanya saya bilang jangan berharap di situ. Bahwa kalau kamu berkarya saja, jangan terus. Tuh nanti pada akhirnya karyanya kamu juga akan dihargai dengan harga yang mahal. Itu pasti.
Itu, dan saya sudah pernah rasakan itu. Saya apa ya kalau mau cerita sampai mana sama lo kamera tidak ya? Tidak, salam interaksi. Ah, pada akhirnya Bayu Eh, kalau orang melakukan karya terus ada orang orang tidak sadar ada orang melihat iya. asal mau pakai ini anak saya ini minta maaf ini saya sempat cerita sama ibu bang ada 3 perusahaan yang sebenarnya kalau saya mau saya dibayar mahal sekali. Hmm. Ibu bilang perusahaan apa? Saya sudah sama Ibang. Bang ini perusahaan ini mau ini mau ini mau ini. Nah, cuma ini anak lagi-lagi karena itu saya suka daripada dong Yasa dengan Yayan. Dia bukan orientasinya bukan uang. Kalau Yasa dengan Yayan tadi tangkap saja itu. Iya, kalau dong Yasir memang langsung mau gimana? Bayangkan jam 2 malam dia telepon, bagaimana itu? Iya, Nah, itu dia. Jadi Bang kasih pertimbangan ke saya bahwa ya kalau orientasinya uang, kalau orang mau dapat banyak melalui ini karya ini orang sampai Hipmi Pes minta mau diputarkan di situ. Cuman ini Wanipiro. ya, itu maksudnya Tidak tahu saya lagi Wanipiro Hipmi. Jadi Hipmi kalau ingin memutar ini Ya. Wanipiro. Wanipiro. Iya, himpunan Ya. pengusaha muda Indonesia. Iya. Kecil ini. Gaskan. Nah, itu saya bilang, cuma ibu bilang janganlah. Kalau cuma untuk doi apa semua, gampang. Karena memang bukan batola tapi masih banyak hal-hal yang ingin orang kasih klop dulu ini. Orang masih banyak kekurangan. Sehingga jangan dulu ini. Ya. Nah, quotes malam hari ini. Coba Bapak kasih quotes lah dulu malam hari ini. Kata-kata hari ini Kanda. Kata-kata hari ini Kanda. Ya, kata-kata lebih ke ada saja closing statement saja. Iya. Iya. Tinggal satu baterai tentu ini. Iya, cocok. Jadi memang kalau menurut saya itu tadi yang pertama saya singgung tadi bahwa kalau mau jadi konten kreator ya jangan orientasinya jangan jadi gajian di Ebi Pro. Kamu berkarya saja bikin sesuai apa yang menjadi kamu keinginan, kemudian konsistensi tadi. Ya, kalau bikin macam tadi yang saya pernah bikin yang 1 hari, kalau mau cari viewers dan apa namanya pengikut, ya 1 hari 4 konten tadi. Toh? Jangan pernah menurun. Kalau konsisten, jangan turun. Nah, itu di kalanya saya masih ada di turun. Kalau mau sebenarnya kalau kita konsisten pasti dapat di puncak. Jadi yang membawa kita ke puncak paling atas itu konsistensi. Jadi memang yang dikatakannya Om Tato itu ada benarnya dan sangat-sangat benar karena memang hari ini konteks kemanusiaan itu sudah lebih banyak diperbudaki oleh sosial media. Karena banyak kali mendapatkan misalnya kebakaran. Betul. Bukan air yang diambil, tapi handphone yang diambil. Iya. Nanti dibawa DP caption, salam interaksi. Ya. Padahal salam interaksi itu diawali dengan salam basudara dulu. Ya, sebenarnya. Padahal sebenarnya itu, kita orang tolong dulu. Ini salam interaksi nanti. Betul. Tapi hari ini kita orang memburu konten demi cuan, ketimbang memburu kemanusiaan untuk kita rompe pahala nanti. Itu memang kadang. Ingat pandai ini kita tidak bisa lupa. Yang penting kita orang dua tetap begini. Yang penting jangan sampai diganggunya. Ya. Yayan dan Yasir. Oh, iya, oke. Tak usah dibaca. Kenapa dibaca? Ya. Oke, silakan. Jadi buat apa ini? Susupo. Iya, Susupo. Kenapa mesti kamu nonton film cinta yang sama ini? Ini film bukan sekedar menceritakan bahwa cinta. Ada pesan moral di dalam yang saya mau menyampaikan ke teman-teman, khususnya anak-anak muda, bahwa cinta yang sama ini sudahlah. Ini sekarang lagi ada programnya Pak Gubernur, Bapak Anwar Hafid dengan Ibu Renil Majido, yang kemudian kamu sekarang ada difasilitasi program-program yang support dengan dunia pendidikan. Jadi kamu tinggalkan dulu ini cinta-cinta, kamu fokus belajar dulu, kamu pandai, kamu sukses, baru kamu pacaran. Jangan lupa di 3 Desember 2025 di Unismu dan 4 di Untika. Dan kalau dibayarnya Hipmi Pes. Thank you, Koto Gobek. Ya. Jadi buat teman-teman
Kami terima kasih banyak buat Tato Gobe yang sudah hadir di Ya, meja Susupo. siap. Semoga apa yang kita bicarakan hampir 1 jam ini bisa memberikan positifnya kepada teman-teman semua, walaupun negatifnya datang sama torang, Ya, tapi itu adalah kekurangan dari torang sebenarnya. ya. Ya, kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cocok. Jadi buat teman-teman semua tetap jangan lupa ikuti Susupo Suka-Suka Podcast. Nah, Di subscribe DP YouTube, channel YouTube-nya. itu Ya, di subscribe. bingung. TikToknya juga ada, di Instagramnya, dan juga buat teman-teman yang ingin mempromosikan brandnya, Ya, bisa dikontak langsung ke Susupo channel atau admin Susupo. Nanti kita undang di sini, kita bahas brand Anda dan bisa mempromosikan brand Anda. pandai. Saya Bayu Paku dan Go back. undur diri dari depan Anda. Sampai jumpa nanti lagi ya.